Sebelum lanjut ke videonya, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan nikmati videonya. Enjoy! Wow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Nuratif, NIM 09191023 dari Teknik Perkapalan Institut Teknologi Kalimantan. Jadi saya dan teman-teman sedang menganalisa tentang proporsi perbandingan peran mahasiswa dengan mahasiswi dalam menanggapi pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui bahwa tidak hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia sedang mengalami pandemi ini. Jadi sangat terasa bagaimana tingkat penurunan perekonomian yang terjadi di negara kita. Apalagi banyak mahasiswa dan mahasiswi yang merantau untuk menuntut ilmu. Pemerintah sedang menjalankan progres untuk memutus rantai penyebaran virus corona yang terjadi di negara kita. Dan ini nama kelompok-kelompok saya. Ada beberapa poin dalam analisa kali ini. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, tujuan. Yang ketiga, tinjau pustaka. Yang keempat, metode kerja. Yang kelima, analisis hasil data. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dan inilah penjelasan dari teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Saputra Rahmawan dengan NIM 111997 dan saya akan menjelaskan latar belakang dan tujuan dari survei kami. Jadi, dapat dilihat sekarang, dunia sedang dilanda oleh penyakit yang namanya COVID-19. Nah, apa itu COVID-19? Jadi, COVID-19 itu adalah sebuah penyakit yang disebabkan oleh virus yang namanya virus corona. Dan virus ini baru saja ditemukan pada tahun akhir 2019. Jadi, penyakit ini dapat menyerang siapapun, termasuk anak-anak, orang dewasa hingga lansia. Dan cara untuk mencegah COVID-19 ini dapat dilakukan dengan mencuci tangan dengan sabun atau mencuci tangan dengan gel yang mengandung alkohol. Juga kita dapat menjaganya dengan tidak menyentuh fasilitas umum sembarangan, hindari keramaian dan rajin-rajin membersihkan rumah. Nah, dalam situasi seperti ini, mahasiswa dan mahasiswi tentu saja memiliki peran penting yang sangat membantu dalam situasi ini. Oleh karena itu, kita melakukan survei untuk mengetahui apa saja peran-peran mahasiswa dan mahasiswi tersebut dalam pandemi COVID ini dengan melalui lingkup sampel mahasiswa dan mahasiswi seluruh Indonesia. Nah, tujuan kami itu ada tiga. Yang pertama, untuk mengumpulkan data proporsi peranan mahasiswa dan mahasiswi dalam menanggapi COVID-19 dengan metode stratified dan random sampling. Yang kedua, untuk mencari ukuran pemusatan dan penyebaran pada data proporsi peranan mahasiswa dan mahasiswi dalam menanggapi pandemi COVID. Dan yang terakhir, untuk mencari estimasi dan uji hipotesis pada data proporsi peranan mahasiswa dan mahasiswi dalam menanggapi pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Baginta Veron Taringan, NIM 14191010 dari kelas TPPG Pengantar Metode Statistika. Di sini saya akan menjelaskan teknik pengambilan sampel terlebih dahulu. Jadi di sini teknik pengambilan sampel ini memiliki tujuan agar sampel yang diambil dari populasinya sehingga dapat diperoleh informasi yang cukup untuk mengestimasi populasinya. Pemilihan teknik pengambilan sampel ini merupakan upaya penelitian untuk mendapatkan sampel yang representatif atau mewakili yang dapat menggambarkan populasinya. Terus di teknik pengambilan sampel ini terbagi atas dua kelompok besar, yaitu ada probability sampling atau disebut random sample, kemudian ada non-probability sampling atau non-random sample. Jadi sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu probability sampling. Jadi di probability sampling ini pengambilan secara random. Setiap unit populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diambil sebagai sampel. Kemudian di probability sampling ini memiliki salah satu untuk mendapatkan sampel yang representatif. Keuntungan pengambilan pada probability sampling ini sebagai ada derajat kepercayaan terhadap sampel yang ditentukan, beda penaksiran parameter populasi dengan statistik sampel dapat diperkirakan, kemudian besar sampel yang akan diambil dapat dihitung secara statistik. Kemudian ada non-probability sampling atau select sample. Jadi pemilihan sampel dengan cara ini tidak menghiraukan prinsip-prinsip probability sebelumnya. Pemilihan ini tidak secara random. Jadi hasil yang diharapkan hanya merupakan gambaran kasar tentang suatu keadaan. Cara ini juga digunakan bila biaya Anda kurang memenuhi atau biaya Anda sedikit. Jadi hasilnya diminta segera, tidak memerlukan ketetapan yang tinggi karena hanya sekedar gambaran umum saja. Jadi cara-caranya ada sampel yang dimaksud, kemudian ada sampel tanpa sengaja, ada sampel berjatah,
yang pada sampel dengan dimaksud ini pengambilan sampel dilakukan hanya atas dasar pertimbangan penelitian saja. Kemudian sampel tanpa sengaja ini sampel yang diambil atas dasar seandainya saja. Terus sampel berjatah ini pengambilan sampel hanya berdasarkan pertimbangan penelitian saja. Jadi di sampel berjatah ini sama sampel yang dengan maksud ini berbeda sedikit. Di sampel berjatah ini memiliki kriteria sampel yang telah ditentukan terlebih dahulu. Jadi sampel yang dengan dimaksud ini sampel yang belum ditentukan. Jadi di sampel berjatah ini sampel yang telah ditentukan terlebih dahulu. Kemudian ada estimasi parameter. Jadi di estimasi parameter ini memiliki dua bagian, ada estimasi titik, ada estimasi interval. Jadi di estimasi titik ini memiliki sebuah nilai tunggal yang digunakan untuk mengestimasi sebuah parameter disebut titik estimator. Sedangkan proses untuk mengestimasi titik tersebut disebut estimasi titik. Kemudian estimasi interval ini atau interval estimation memiliki sebuah interval dari sebuah parameter adalah suatu sebaran nilai-nilai yang digunakan untuk mengestimasi proses mengestimasi dengan suatu sebaran-sebaran nilai. Ini disebut dengan estimasi interval. Konsep yang mendasari pada estimasi interval ini adalah sampel-sampel yang diambil dari suatu populasi yang akan berdistribusi dengan sekitar dengan deviasi standar sifat-sifat distribusi sampelnya atau disebut dengan standard error. Kemudian ada uji hipotesis. Jadi uji hipotesis ini ilmu statistika apabila peneliti berpendapat bahwa populasi terbagi atas tingkatan-tingkatan atau strata, maka pengambilan sampel tidak boleh dilakukan secara random. Adanya strata tidak boleh diabaikan dan setiap strata harus diwakili sebagai sampel. Kemudian langkah-langkah dalam pengujian hipotesis ini terbagi atas 6 bagian, yaitu pertama rumuskan hipotesis. Kemudian ada tetapkan tahap pengujian. Kemudian ada ketiga pilih statistik yang sesuai. Yang keempat tentukan titik kritis. Yang kelima tentukan nilai statistik uji. Yang keenam kesimpulan. Kemudian ada yang terakhir ini Stanford random sampling. Jadi di Stanford random sampling ini memiliki beberapa peneliti yang berpendapat. Di Stanford random sampling ini pada 2004 ingin menjelaskan bahwa pada Stanford random sampling ini biasa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan bertingkat atau berlapis-lapis. Kemudian menurut Sugiono pada tahun 2001, teknik ini digunakan untuk bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Sedangkan menurut Agdon dan Hadi pada tahun 2004, Stanford random sampling ialah pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak dan berstrata secara proporsional. Dilakukan sampling ini apabila anggota populasinya tidak heterogen atau tidak sejenis. Kemudian langkah untuk melakukan Stanford random sampling ini, yang pertama itu menentukan jumlah elemen atau unit sampel dalam populasi. Yang kedua itu menentukan jumlah strata yang ingin diinginkan atau disimbolkan dengan K. Yang ketiga itu membagi elemen atau unit sampling ke strata yang ada. Yang keempat itu memberikan nomor urut masing-masing elemen pada setiap strata. Yang kelima itu menentukan besar sampel atau dilambangkan dengan huruf N. Yang keenam itu menentukan apakah propatinate atau disprotionate. Di disprotionate ini Stanford sampling, kemudian ada propatinate Stanford sampling. Ketujuh itu menentukan jumlah sampel yang akan dipilih pada setiap strata. Kemudian ada menentukan proporsi strata dalam populasi, jumlah elemen tiap strata atau total populasi. Yang ke-8 itu memilih N menggunakan pengambilan acak, tabel, nomor acak atau program komputer. Kemudian menentukan nilai jumlah sampel yang akan dipilih dari setiap strata. Kemudian yang ke-9 itu memilih elemen dari setiap strata menggunakan pengambilan acak atau tabel atau nomor atau program komputer lainnya. Perkenalkan, nama saya Bayu Ridja Wiwisana, NIM 101915 dari Prodi Sistem Informasi. Itu adalah penelitian, itu yang dimana ada waktu dan tempat pelaksanaan. Di form pengisian kita itu adalah menyebarkan kuesioner secara online menggunakan Google Form yang disebar ke seluruh angkatan dan universitas di Indonesia. Kuesioner ini mulai disebarkan pada hari Selasa tanggal 21 April 2020. Tempat pengambilan dan peneliti data ini ada di tempat atau di rumah masing-masing, dikarenakan pada saat ini telah terjadi pandemi atau penyakit yang menular sehingga tidak memungkinkan untuk berada di kampus, sehingga kita membuat pengambilan sampel secara online atau di rumah masing-masing. Kemudian didapatkan sebanyak data 438 sampel. Populasi yang kami gunakan pada penelitian ini berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan.
dari seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia, jumlah yang didapatkan 206 mahasiswa. Populasi kedua yaitu mahasiswi yang didapatkan 232. Kemudian yang ketiga ada tahap penelitian, yaitu yang dimana menentukan populasi, menentukan jenis data, menghitung jumlah sampel, menentukan teknik sampling, mengambil dan mengolah data, dan analisis dan kesimpulan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktaviana Wulandari, NIM 14191034 dari Prodi Teknik Kelautan. Oke, saya akan melanjutkan. Setelah melakukan penyebaran kuesioner secara online dengan menggunakan Giforum, data yang didapatkan yaitu ada 3. Yang pertama, keluar rumah untuk kegiatan tertentu. Kami di sini mendapatkan data untuk laki-lakinya totalnya ada 206 dan perempuan yaitu 232 orang. Yang pertama tadi, keluar rumah untuk kegiatan tertentu. Untuk laki-lakinya yang tidak pernah itu ada 12 orang, yang jarang 161, yang sering 25, dan yang sangat sering itu ada 8. Dan untuk perempuannya yang tidak pernah itu ada 28, yang jarang ada 178, yang sering ada 21, dan yang sangat sering ada 5. Jadi di sini yang paling besar nilainya, yang paling besar itu adalah yang jarang keluar rumah untuk kegiatan tertentu untuk laki-laki dan perempuan. Terus lanjut yang kedua itu berperan penting dalam menghadapi pandemi COVID-19 atau COVID-19. Itu sama seperti tadi, laki-lakinya 206, perempuan 232. Jadi yang laki-laki yang 139 orang, dan yang mungkin 64 tidak, itu ada 3 orang untuk laki-lakinya. Yang perempuan yaitu ada itu 163 orang, mungkin 64 orang, dan yang tidak itu ada 5 orang. Jadi di sini yang paling banyak yang berperan penting dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ya, lanjut kita ke tabel berikutnya. Itu yang ketiga memilih tetap pulang kampung. Untuk laki-lakinya yang ada 44 orang, yang tidak ada 162. Itu untuk laki-lakinya, dan untuk perempuannya yang ada 36 dan yang tidak ada 197. Jadi lebih banyak yang tidak memilih pulang kampung. Jadi masih tetap stay atau mungkin stay di kosannya gitu. Oke, lanjut. Yang kedua, statistik deskriptif dan statistik inferensia. Yang deskriptif ini ada 6. Yang pertama ada mean, modus, median, range, standar deviasi, dan variasi. Dan yang statistik inferensia itu ada 5, yaitu ada estimasi rata-rata, estimasi proporsi, estimasi selisih proporsi, estimasi varians, dan uji hipotesis proporsi. Oke, lanjut. Sini kami ada melakukan penghitungan data dengan menggunakan statistik deskriptif dan maupun statistik inferensia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mardia dengan NIM 1219077 dari Program Studi Teknik Industri Institut Teknologi Kalimantan. Di sini saya akan membahas tentang analisis hasil data yang diperoleh dari perhitungan yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini saya bagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama, mahasiswa atau mahasiswi yang keluar rumah untuk kepentingan tertentu. Dengan jumlah rata-rata mahasiswa yang keluar rumah untuk kepentingan tertentu sebanyak 51,5 orang. Sedangkan jumlah rata-rata mahasiswi yang keluar rumah untuk kepentingan tertentu sebanyak 58 orang. Jadi, jumlah rata-rata mahasiswi yang keluar rumah untuk kepentingan tertentu lebih besar atau lebih banyak 6% dibandingkan dengan jumlah rata-rata mahasiswa yang keluar rumah untuk kepentingan tertentu. Poin selanjutnya, mahasiswa atau mahasiswi yang berperan penting dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dengan jumlah rata-rata mahasiswa sebesar 68,67 orang, sedangkan jumlah rata-rata mahasiswinya sebesar 77,33 orang. Jadi, jumlah rata-rata mahasiswinya masih lebih banyak atau lebih besar 6% dibandingkan dengan jumlah rata-rata mahasiswanya. Dan poin terakhir yaitu mahasiswa atau mahasiswi yang memilih tetap pulang ke kampung atau mudik, yaitu mahasiswanya sebesar 44 orang dari 206 orang, atau dapat kita presentasikan sebanyak 21%. Sedangkan untuk mahasiswinya sebanyak 36 orang dari 232 orang, atau dengan persentasenya 16%. Jadi secara keseluruhan, mahasiswa dan mahasiswi yang tetap memilih pulang kampung atau mudik sebesar 18,5%. Namun alangkah baiknya masih banyak mahasiswa dan mahasiswi yang patuh untuk tidak mudik atau pulang ke rumah sebanyak 81,5%.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Tribudiarti dengan NIM 13191016 dari program studi Teknik Lingkungan 2019. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada bagian kesimpulan, yaitu pada laporan pengolahan data ini yang berjudul Proporsi Perbandingan Peran Mahasiswa dan Mahasiswi dalam Menanggapi Pandemi COVID-19. Dari data tersebut yang telah diolah, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dengan menggunakan data sebanyak 438 sampel dan dengan menggunakan metode stratified random sampling, maka didapatkan jumlah sampel per populasi yaitu mahasiswa sebanyak 206 orang atau sekitar 47% dari keseluruhan, dan mahasiswi sebanyak 232 orang atau sebanyak 53% dari keseluruhan. Kesimpulan kedua yaitu setelah dilakukan perhitungan statistika deskriptif pada data, yaitu diperoleh dari data mahasiswa dan mahasiswi yang berperan penting dalam menghadapi pandemi COVID-19, yaitu dengan data mahasiswa rata-ratanya itu 68,67, modusnya itu 139, mediannya 64, range-nya 136, standar deviasinya sebesar 61,12, sedangkan variansinya sebesar 3093,56. Sedangkan pada mahasiswi rata-ratanya itu 77,33, modusnya 163, mediannya 64, range-nya 159, standar deviasinya 79,84, dan variansinya sebesar 4249,56. Nah, dan kesimpulan terakhir yaitu setelah dilakukannya perhitungan statistika inferensia pada diperoleh uji hipotesis dari data mahasiswa dan mahasiswi yang berperan penting dalam menghadapi pandemi COVID-19, yaitu didapatkan pernyataan 70% mahasiswa berperan penting dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini adalah benar. Diperjelas lagi dengan fakta dari populasi yang mengisi Google Form yang kami buat bahwa terdapat 68% mahasiswa dan mahasiswi yang berperan penting dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi, ayo kita dukung program pemerintah dengan cara Di rumah aja. Di rumah saja. Di rumah aja. Kamu tetap di rumah saja, maju-maju. Ning omahe yo, aja nendi-nendi. Jadi orang semua di rumah aja, jangan kekal keluar rumah karena di luar berbahaya, dan jika terpaksa keluar, harap menggunakan masker untuk memutus rantaikan penyebaran COVID-19. Terima kasih. di rumah aja. Saya Rafid. Peace.